Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Gedang Yen. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Sebagaimana yang sering kami terangkan, bahwasannya ada agama samawi dan juga ada agama ardi. Agama ardi ini dihasilkan dari literasi, pengetahuan, belajar, sekolah, atau apa saja yang transfer knowledge-nya atau pengetahuannya itu melalui akal via akal yang disampaikan oleh seorang guru di alam dunia ini, guru jasmaniah. Nah, agama ardi ini adalah agama baharu, karena agama ini sebutannya itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh existing ruang waktu zamannya Rasul masing-masing. Jadi agama ardi ini namanya berubah-ubah, berbeda-beda, bukan berubah-ubah, itu berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama itu sangat banyak sekali jumlahnya. Dulu pada waktu fase agama kuno itu ada kurang lebih 4.200 nama agama dan juga 1.200 sebutan nama Tuhan di alam dunia. Itu fase zaman agama kuno. Kemudian telah melewati peradaban kemajuan zaman, di fase agama monoteis itu sudah mulai meyakini bahwasannya Tuhan itu satu esa. Dan juga dari agama yang jumlahnya ribuan itu sudah mengerucut menjadi hanya beberapa saja. Dulu waktu fase agama kuno itu ada 7 agama besar yang sangat terkenal di zaman itu. Dan di antara 7 agama besar di fase agama kuno itu ada yang bertahan hingga kurang lebih itu 7.000 tahun lamanya. Dan ini waktu yang sangat fantastis bagi sebuah agama yang telah menjalankan agamanya bertahan sampai 7.000 tahun. Ini adalah agama Zoroaster. Nah, ini di fase agama kuno. Tapi di fase agama monoteis, di fase agama pertengahan, akhirnya pun musnah. Agama yang lama sekali, yang 7.000 tahun bertahan, akhirnya pun musnah. Musnah namanya, atau mungkin sudah sangat sedikit yang memeluknya, atau berpindah nama. Mungkin bisa jadi yang dikerjakannya itu sama dengan agama yang dahulu. Hanya saja sebutan agama yang di zaman sekarang itu sudah berubah. Begitu juga agama-agama di zaman monoteis.
itu pun agama yang sangat besar. Di antara lain ada Yahudi, Nasrani, dan juga ada agama Islam. Ada 3. Nah, di antara 3 agama ini tentunya masing-masing itu disampaikan melalui para pembawanya sampai dengan di zaman akhir zaman. Jadi agama Hardi ini adalah agama yang dihasilkan dari literasi, pengetahuan belajar atau sekolah, di mana sekolah ini adalah sekolah keagamaan, dan juga agama ini adalah agama baru karena dipengaruhi oleh ruang existing zamannya masing-masing. Makanya dengan syariatnya pun berbeda-beda. Padahal agama ini yang mengarahkan adalah seorang Rasul di zamannya masing-masing, yang utusan ini bersumber daripada Tuhan. Akan tetapi dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka syariatnya pun berbeda-beda. Nah, ini adalah agama Hardi. Sedangkan satu lagi adalah agama Samawi. Agama Samawi ini adalah agama langit, agama yang turun daripada sisi Allah Ta'ala ke alam dunia, yang dibawa oleh seorang manusia sebagai utusannya. Jadi agama Samawi ini turun ke alam dunia, dibawa oleh seorang utusannya atau rasulnya di alam dunia ini. Yang kita ketahui tadi bahwa Rasul itu dipengaruhi di alam dunia itu oleh existing zamannya masing-masing, makanya syaratnya berbeda-beda. Akan tetapi sebenarnya agama ini itu bersumber daripada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh setiap rasul di zamannya masing-masing. Ini agama Samawi. Agama Hardi ini dipelajari dari literasi belajar mengajar atau sekolah, sedangkan agama Samawi itu turun ke alam dunia dibawa oleh seorang utusan atau rasul. Nah, yang ini agama yang dibawa seorang rasul itu adalah sifatnya adalah kodim. Yang ini adalah mutlak. Artinya dari awal sampai kapanpun agama itu yang dibawa oleh seorang rasul itu sama, tidak ada yang berbeda. Menjadi berbeda itu setelah memasuki dimensi alam dunia yang dipengaruhi oleh ruang existing zamannya masing-masing. Jadi kelihatannya berbeda di alam dunia, akan tetapi di alam akhirat rasul itu pembawa agama yang turun dari situ itu sama. Ini adalah agama Samawi, berbeda dengan agama Hardi. Kalau agama Hardi itu semakin terlihat berbeda-beda, maka di alam dunia ini berlaku hukum di atas langit ada langit. Jadi siapa yang terpintar dialah yang lebih menguasai. Nah, seperti itu. Ini agama Hardi. Sedangkan agama Hardi itu agama dunia, agama bumi. Ini adalah relatif karena dibatasi oleh akal panca indera. Sedangkan agama Samawi yang turun daripada seorang rasul utusan itu, tentunya ini tahap belajarnya berbeda. Dimulai dengan ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan wajib melalui nurnya yang ada di Asyura 52, bahwasanya manusia dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala dimulai dengan ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Nah, kemudian seorang rasul ini diturunkan ke alam dunia ini tentunya mempunyai tugas. Yang jelas tugas pertama rasul yaitu menyempurnakan akhlak manusia, kemudian memperkenalkan agar kembali untuk menyembah kepada Tuhannya. Nah, ini diantara lain tugas daripada rasul utusan.
Jadi ketika seorang utusan ini mengembalikan bagaimana caranya untuk bisa berhubungan kembali dengan Tuhan, inilah memakai sebuah jalan dan cara, atau pasti memakai metodologi. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan itu adalah hubungan vertikal, hubungan antara roh dengan yang maha roh. Ini adalah hubungan kodim. Berbeda dengan agama arti. Kalau agama arti itu hanya sekitar literasi pengetahuan saja, jasmani saja. Yang ini belum masuk di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina udkhulu fisilmi kafah, memerintahkan kepada kita untuk beragama itu secara kafah, beserta dengan ruhani kita. Karena apa? Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mesti melalui hubungan kodim, yaitu melalui ruhaniyah. Makanya mesti melalui ditanamkannya nur iman dan nur kitab. Nah, antara agama samawi dan agama arti ini pun masing-masing ada yang menyampaikannya. Di alam dunia penyampainya bisa disebut dengan kiai, ustadz, ulama, dan sebagainya. Tapi ini sebatas dunia, karena agamanya dihasilkan dari literasi, pelajaran belajar, atau sekolah, dan sebagainya. Yang ini masih di dalam jangkauan akal panca indera. Nah, ini agama relatif, agama baru. Karena agama baru itu mesti dipelajari dengan pengetahuan. Sedangkan agama samawi ini tidak bisa dipelajari dengan akal panca indera. Ini mesti menggunakan sisi yang lain, yaitu sisi ruhaniyah. Agama samawi itu adalah agama yang mutlak. Sedangkan agama mutlak itu pastinya konkret, dan konkret itu pasti tersistem dan wajib tersistem. Dan agama samawi itu adalah agama yang top down, turun dari Tuhan yang maha mutlak, yang dibawa oleh seorang utusannya di alam dunia dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi seorang rasul ini membawa ajaran agama itu bukan hanya untuk sebatas satu golongan saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Itu ajaran yang turun daripada seorang utusan. Berbeda dengan ajaran agama ardi, yang ini pastinya hanya menyampaikan sebatas golongannya saja. Ini disebut dengan agama ardi yang relatif status quo. Artinya di mana agama yang kelihatan paling banyak umatnya merasa benar dengan agamanya, kemudian yang sedikit dengan umatnya, sehingga menjadi merasa dikerdilkan, dikecilkan, dikucilkan. Padahal agama itu ya seperti itu. Agama itu rahmatan lil alamin, karena turun daripada Allahu yang maha pemberi rahmat. Nah, dengan begitu, sedangkan agama samawi turun ke alam dunia ini pasti yang bawa ada seorang utusan. Makanya di setiap zaman itu wajib ada seorang utusan, walaupun sebutannya bukan nabi atau rasul. Kita sudah mengetahui bahwasannya nabi itu telah hatam. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah nabi itu kurang lebih ada 124.000 nabi, dan kurang lebih ada 313 rasul. Sedangkan yang disebut di Al-Quran itu jumlah rasul hanya sekitar 25 rasul saja. Padahal awalnya sangat banyak. Artinya setiap zaman itu wajib ada seorang rasul, walaupun sebutannya bukan nabi atau rasul. Karena rasul ini bukan manusia. Rasul itu adalah utusan Tuhan. Rasulullah, utusan Allah. Nah,
jika Allah itu maha mutlak, maha nur, maka utusannya adalah nur juga. Maka Rasul utusan ini bukan manusia. Jadi sangat keliru jika menyebut bahwa Rasulullah itu adalah manusia. Padahal Rasulullah itu adalah nurnya Allah Ta'ala itu sendiri, bukan manusia. Nah, inilah kesalahan fatal di akhir zaman ini, mengatakan bahwa Rasulullah itu telah tiada, telah mati. Ibarat matahari, Rasulullah itu adalah sinarnya. Nah, bagaimana mungkin jika kita mengakui matahari tapi tidak mengakui sinarnya? Maka sama saja tidak mengakui mataharinya. Karena matahari dan sinar itu akan selalu berkekalan, tidak pernah bercerai-berai. Kan tidak mungkin mengaku matahari tapi tidak mengakui sinarnya. Tidak mungkin pula mengakui Allah Ta'ala tidak mengakui adanya Rasul. Wah, ini yang bahaya. Rasulullah itu bukan manusia. Rasulullah itu nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasa. Nur yang turun dari Allah Ta'ala yang menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajalinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala. Nah, kekasih bahasa Arabnya Habib. Nah, tapi bukan Habib yang lain ya. Ini Habib, kekasih Allah, itu bahasa Arab saja. Tapi bukan ke sosoknya, bukan. Tapi ini adalah sebutan bahwa seorang manusia yang ditempati oleh nurnya di alam dunia itu sebagai kekasih Allah Ta'ala. Kekasih itu bahasa Arabnya itu Habib. Nah, jadi siapa saja yang ditempati oleh nurnya, oleh Allah Ta'ala yang dikehendaki, dialah Habib. Kan seperti itu. Tapi bukan harus relatif. Makanya itu berbeda. Agama samawi itu agama yang mutlak, top down, konkret, dan ini tersistem dan rahmatan lil alamin. Nah, jadi untuk bisa mengenal akan Allah Ta'ala itu pastinya mesti melalui dengan seorang utusan atau Rasul. Karena Rasulullah itu bukan manusia. Sinar matahari itu bukan suatu benda yang ada di alam dunia. Ini sinarnya yang turun dari Allah Ta'ala. Jadi tidak mungkin sinar itu hilang atau tidak mengakui sinarnya. Nah, sinar itu sifat atau sifat yang mewakili daripada mataharinya. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia. Cek siapa saja, dan jelas ya, seluruh ulama dunia pasti mengatakannya bahwa Rasulullah itu telah tiada atau wafat, karena belajarnya di dalam agama hanya menggunakan literasi pengetahuan akal panca indera saja. Sedangkan agama samawi pastinya yang ini agama yang turun dari seorang utusan, yang utusannya membawa nur yang turun dari Allah Ta'ala, maka pasti bahwasannya di setiap zaman itu pasti akan ada Rasulullah, walaupun sebutannya bukan Nabi atau Rasul. Sebagaimana di Al-Quran di Al-Kahfi 17, sebutan Rasul di akhir zaman ini disebut dengan waliya mursyidah. Sedangkan sebutan Nabi di alam dunia sebutannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Seorang ulama yang mewarisi daripada astafet nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi sangat berbeda antara agama samawi dan juga agama ardi, dan juga berbeda sekali dengan ulama samawi dan ulama ardi. Ulama ardi itu hanya menyampaikan sebatas literasi pengetahuan saja. Di sini berlaku status quo, di atas langit ada langit. Sedangkan agama samawi itu agama yang mutlak,
mutlak itu taubdon, yang turun daripada Allah Ta'ala, yang dibawa oleh seorang utusannya, yang seorang utusan ini membawa nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yang disebut dengan Rasulullah atau utusannya. Di zaman ini disebut dengan waliya mursyidah. Nah, di akhir zaman ini tentunya agama yang awalnya bermakrifat atau mengenalkan Tuhan, tapi lambat laun itu pun terkikis menjadi sebatas jasmania saja, sebatas arti saja, tidak ada sambungan dengan Allah yang maha rohani. Sedangkan manusia itu ada diri ruh. Maka dalam beribadah itu wajib mengenalkan sisi rohaninya. Dan seorang nabi ini pastinya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa kembali mengenal akan Allah Ta'ala, mengenalkan Allah Ta'ala, dan juga beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang ini adalah jalurnya, jalan kodim. Makanya mesti memakai jalan dan cara yang kodim pula. Yang jalan ini dipakai oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Demikian ya yang kami sampaikan pada kali, bahwasannya agama arti ini agama yang dihasilkan dari literasi, pengetahuan belajar, yang transfer knowledge-nya atau pengetahuan itu melalui akal panca indera saja. Sedangkan agama samawi itu dimulai dengan penanaman nur iman dan nur kitab, kemudian memasuki metodologi yang disampaikan oleh seorang utusan di zaman kita masing-masing. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi kodim Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyyah Nusantara. Salam kebahagiaan agama tauhid, salam kerukunan umat beragama, salam taklim marifat, billahi anta maksudi wa ridha maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.